Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Rangga adalah siswa kelas 11 di sebuah SMA negeri yang terletak di pinggiran kota. Ia bukan tipe cowok populer yang dikenal semua orang, juga bukan kutu buku yang duduk diam di perpustakaan. Rangga adalah tipe yang lebih suka duduk di bawah pohon besar di halaman belakang sekolah, menggambar dengan buku sketsa yang selalu ia bawa kemana-mana. Ia bukan pelukis hebat, tapi setiap goresannya memiliki cerita. Dan setiap cerita dalam sketsanya berasal dari sesuatu yang ia lihat, ia rasakan, atau ia kagumi diam-diam. Salah satu yang sering ia gambar diam-diam adalah seorang gadis bernama Indira. Gadis berambut panjang dengan wajah tenang dan sorot mata yang dalam. Indira dikenal sebagai siswa teladan, selalu meraih peringkat atas dan aktif di berbagai kegiatan sekolah. Tapi bagi Rangga, yang paling menarik dari Indira bukanlah prestasinya, melainkan cara gadis itu membaca buku di taman. Tenang, tanpa hiruk-pikuk dunia sekitar, seolah hanya buku dan pikirannya yang ada. Rangga menyukai kebiasaannya sendiri, menggambar tanpa dilihat orang, duduk sendiri tanpa banyak bicara, dan memperhatikan Indira dari jauh. Ia tahu, mungkin ini hanya kekaguman sepihak. Tapi entah mengapa, setiap kali melihat Indira tersenyum saat membaca buku atau menyelipkan rambutnya ke belakang telinga, ada sesuatu yang terasa hangat di dada. Hari-hari Rangga berjalan seperti biasa. Datang pagi, duduk di bangku belakang kelas, menggambar diam-diam saat guru menerangkan, lalu melarikan diri ke taman saat jam istirahat. Teman-teman sekelasnya tahu dia pandai menggambar, tapi mereka menganggapnya aneh karena terlalu pendiam dan tidak pernah ikut kegiatan sekolah. Sampai suatu hari, saat sedang menggambar di taman belakang, ia tidak sadar bahwa Indira duduk tak jauh dari tempatnya. Ia terlalu fokus menyelesaikan sketsa bunga liar yang tumbuh di tepi pagar sekolah. "Kamu suka bunga liar juga?" Rangga terperanjat. Suara itu, suara Indira. Ia menoleh cepat. Dan benar, Indira duduk di bangku yang hanya berjarak beberapa meter darinya, sambil membawa buku dan bekal makan siang. Iya," jawab Rangga gugup. Mereka tumbuh bebas, gak terlalu diperhatikan, tapi tetap indah. Indira tersenyum. "Aku juga suka. Mereka kuat." Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah. Indira mulai sering datang ke taman yang sama. Kadang hanya duduk membaca. Kadang mengangguk atau tersenyum ke arah Rangga. Dan Rangga, ia jadi semakin sering menggambar. Sketsa Indira saat membaca, saat meniup rambut yang tertiup angin, atau saat tertawa kecil melihat kucing sekolah bermain daun kering. Semua tersimpan rapi dalam bukunya. Persahabatan aneh itu berkembang perlahan. Mereka jarang bicara, tapi kehadiran satu sama lain jadi rutinitas yang ditunggu. Kadang Rangga menggambar bunga liar, dan Indira membaca buku. Kadang mereka duduk bersebelahan tanpa kata-kata, hanya ditemani angin dan cahaya matahari sore. Di sekolah, gosip mulai beredar. "Indira dekat sama Rangga?" "Serius?" Teman-teman Indira penasaran. Tapi Indira hanya tertawa. Dia orangnya tenang, menyenangkan. Bagi Rangga, ini dunia baru. Ia yang biasanya merasa asing di tengah keramaian, kini merasa nyaman. Bukan karena jadi pusat perhatian, tapi karena ada satu orang yang melihatnya, benar-benar melihat. Indira juga berubah. Ia yang biasanya sibuk dengan kegiatan akademik, mulai menyisihkan waktu untuk ke taman. Ia yang dulu selalu membaca sendiri, kini sesekali melirik ke arah sketsa Rangga dan bertanya, "Boleh lihat?" Dan Rangga, dengan jantung berdebar, menunjukkan karyanya. Orientasi mereka bukan tentang cinta yang cepat, tapi tentang kebiasaan kecil yang menyatu. Tentang dua dunia yang perlahan saling mengisi. Rangga yang terbiasa sendiri, dan Indira yang terbiasa dipandang sebagai sempurna, menemukan kenyamanan dalam kebersamaan yang sunyi tapi dalam. Hari demi hari, taman sekolah jadi tempat yang paling mereka sukai. Tempat di mana mereka bisa menjadi diri sendiri.
Tanpa tekanan, tanpa harapan tinggi, hanya dua remaja yang saling menikmati kehadiran satu sama lain. Dan di sanalah, semuanya bermula. Hubungan Rangga dan Indira semakin erat dari hari ke hari. Mereka memang tak pernah secara resmi mengumumkan bahwa mereka berpacaran, tapi cara mereka saling menatap dan saling memperhatikan membuat orang-orang tahu, ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Namun seperti kisah indah manapun, selalu ada badai kecil yang mencoba menguji akar dari perasaan itu. Masuk semester baru, Indira ditunjuk sebagai ketua panitia lomba ilmiah tingkat nasional yang akan diselenggarakan di sekolah mereka. Tanggung jawab besar itu menyita banyak waktunya. Ia jadi sering pulang sore, rapat di ruang OSIS, bahkan harus sering bolak-balik ke kantor dinas pendidikan untuk koordinasi teknis. Rangga mencoba memahami. Ia tetap menunggunya di taman sepulang sekolah, meski kadang Indira tak muncul. Ia menggambar bangku kosong, mencoba mengisi kekosongan dengan imajinasi. Tapi hari-hari itu terasa lebih sunyi. Bahkan suara angin pun tak lagi menghibur. Pada saat yang sama, Rangga juga mulai sibuk karena guru seni mengusulkannya untuk ikut lomba sketsa tingkat provinsi. Ini adalah peluang besar, tapi juga tekanan yang membuatnya gelisah. Ia ingin mengikuti lomba, tapi ia takut. Takut kalah, takut mengecewakan Indira, dan terutama takut bahwa dunia luar tidak akan menerima dunianya. Suatu sore, saat Rangga akhirnya bisa bertemu Indira di taman, suasana tidak sehangat biasanya. "Kamu kelihatan capek," kata Rangga hati-hati. Indira mengangguk. "Iya, deadline-nya makin dekat. Tapi aku senang, sih. Cuma. Indira menunduk. "Aku takut kamu merasa aku nggak punya waktu buat kamu." Rangga terdiam. Ia tak ingin menyalahkan. Tapi ia juga merasa kehilangan. "Aku ngerti, kok. Aku juga lagi nyiapin lomba." "Oh ya? Kamu ikut lomba?" "Iya. Sketsa tingkat provinsi." Indira tersenyum, tapi di mata Rangga, senyum itu tidak sepenuhnya lepas. Seperti ada jeda, jarak yang belum mereka akui. Seiring waktu, komunikasi mereka semakin renggang. Bukan karena tidak saling mencintai, tapi karena masing-masing larut dalam tanggung jawab. Rangga mulai merasa cemas. Apakah cinta yang mereka bangun lewat kebiasaan itu cukup kuat menghadapi dunia nyata? Masalah semakin rumit ketika muncul tokoh baru, Arvino. Siswa pindahan dari sekolah swasta yang langsung menarik perhatian karena kepintarannya dalam bidang sains dan kemampuannya berbicara di depan umum. Ia jadi anggota panitia di bawah Indira, dan gosip mulai beredar, Arvino dekat dengan Indira. Beberapa teman Rangga mulai bertanya, "Lo nggak khawatir, ga? Indira sekarang bareng Arvino terus, lo?" Rangga mencoba menepis rasa cemburu. Tapi suatu hari, ia melihat Indira dan Arvino tertawa bersama di lorong sekolah. Rasanya seperti melihat seseorang mengambil alih tempat yang selama ini Rangga jaga dalam diam. Ia menuliskan semuanya dalam sketsa. Satu halaman penuh hanya berisi bayangan punggung Indira yang menjauh, dikelilingi warna abu-abu. Itu pertama kalinya Rangga menggambar dengan amarah dan ketakutan, bukan lagi kekaguman. Hari berikutnya, saat mereka akhirnya sempat bertemu, Rangga bertanya lirih, "Kamu nyaman bareng Arvino, ya?" Indira terkejut. "Apa maksud kamu? Kamu sekarang sering bareng dia. Kalian kelihatan cocok." Indira menatapnya, kecewa. "Aku kira kamu percaya sama aku." "Aku percaya, cuma aku takut." "Takut apa, Rangga?" "Takut kehilangan kamu." Indira menarik napas panjang. "Rangga, aku sibuk bukan berarti aku berubah. Aku dekat dengan Arvino karena dia memang panitia, dan dia memang menyenangkan. Tapi itu nggak pernah menggantikan kamu. Lalu kenapa aku tetap merasa seperti ini? Karena kamu lebih percaya asumsi kamu sendiri daripada apa yang aku rasakan." Kata-kata itu seperti tamparan. Rangga menunduk, merasa bersalah. Tapi Indira juga terlihat sedih. Mereka duduk diam di bangku taman. Tidak menggambar, tidak membaca. Hanya dua hati yang bingung dengan rintangan pertama dalam hubungan mereka. Sejak saat itu, mereka saling memberi ruang. Tidak ada kata putus, tapi juga tidak ada kata pasti. Rangga lebih banyak menyibukkan diri dengan lomba, dan Indira fokus pada panitia.
Hari-hari di taman menjadi sepi lagi. Namun di tengah jarak itu, Rangga sadar satu hal, cinta bukan tentang bersama setiap saat, tapi tentang keberanian untuk tetap percaya, meski tak saling lihat. Ia menyelesaikan sketsanya untuk lomba dengan tema, ruang dan waktu. Di kanvas besar itu, ia menggambar dua sosok duduk berjauhan, dipisahkan pohon besar, tapi keduanya menatap ke arah yang sama, langit. Dan di langit itu, ada sketsa samar wajah seseorang yang tersenyum tenang. Sebelum lomba berlangsung, Rangga menyelipkan surat di laci meja Indira. Isinya hanya satu kalimat. Aku masih ingin melakukan kebiasaanku, meski kadang kamu tak ada di sampingku. Dan di hari pengumuman lomba, Rangga memenangkan juara 2. Ia berdiri di atas panggung, dengan mata mencari satu wajah. Dan ia menemukannya, Indira, berdiri di belakang, tersenyum sambil meneteskan air mata. Setelah acara, Indira menghampirinya. Lukisan kamu, itu tentang kita, ya? Rangga hanya mengangguk. Indira menarik napas. Maaf, aku terlalu sibuk. Tapi aku nggak pernah berhenti melihat kamu. Bahkan saat kamu merasa aku jauh, aku tetap memperhatikan kamu. Rangga menatapnya. Kita beda, ya? Dunia kita beda. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berjalan berdampingan. Hari itu, mereka kembali ke taman. Duduk di bangku lama. Tidak bicara banyak. Tapi hati mereka saling memahami. Dan dari sana, mereka siap melangkah ke bagian cerita yang lebih dalam lagi. Langit sore tampak sendu, dan daun-daun di taman mulai berguguran. Suasana yang biasanya tenang kini terasa berbeda bagi Rangga. Sudah seminggu Indira tidak datang ke taman. Tidak ada senyum yang menyapanya, tidak ada suara lembut yang menanyakan tentang sketsa baru. Semua terasa sunyi dan asing. Rangga mencoba menepis kekhawatiran. Mungkin Indira sibuk, mungkin ada kegiatan sekolah, atau sedang mempersiapkan olimpiade. Tapi semakin hari, alasan itu tak cukup meredakan gundahnya. Ia mencoba mengirim pesan lewat chat. Kamu baik-baik aja? Tidak dibalas. Ia menunggu di taman, berharap keajaiban datang. Tapi tidak ada Indira. Sampai akhirnya, hari Jumat sore, Rangga melihatnya. Tapi bukan di taman, melainkan di koridor belakang sekolah, berjalan bersama seorang cowok kelas 12, senior bernama Aldo. Aldo adalah tipikal cowok yang lengkap, pintar, aktif, dan disukai banyak orang. Rangga tahu siapa dia. Semua orang tahu. Yang membuat jantung Rangga mencelos, adalah cara Indira tertawa saat berjalan di samping Aldo. Tawa yang biasa hanya ia dengar saat Indira membaca cerita lucu di taman kini terdengar untuk orang lain. Rangga mundur perlahan, menyembunyikan diri di balik dinding. Ada yang terasa runtuh. Malam itu, Rangga tidak bisa tidur. Ia membuka buku sketsanya dan menatap gambar Indira yang ia buat beberapa hari lalu. Indira sedang membaca buku dengan senyum kecil. Rangga menggoreskan pensil di atasnya, menggelapkan garis mata, seolah ingin meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Tapi hatinya menolak. Keesokan harinya, Rangga memberanikan diri menghampiri Indira di perpustakaan. Hai, sapanya pelan. Indira menoleh, wajahnya sedikit kaget. Hai, Rangga. Maaf ya, aku akhir-akhir ini nggak sempat ke taman. Kamu, sibuk? Indira mengangguk. Iya, banyak tugas, dan aku juga lagi bantu kakak kelas buat persiapan festival sekolah. Kakak kelas? Rangga mencoba terdengar biasa. Aldo, jawab Indira. Dia minta aku bantu naskah drama. Rangga mengangguk. Hening menggantung di antara mereka. Indira menatapnya. Kamu kenapa? Aku, cuma kangen ngobrol sama kamu. Indira tersenyum, tapi ada sesuatu dalam senyum itu yang tidak seperti biasa. Aku juga, Rangga. Tapi dunia kita sekarang lagi ramai banget. Kita harus bisa bagi waktu, ya? Rangga mengangguk, meski hatinya berteriak tidak. Hari-hari setelahnya, Rangga mulai menjauh. Ia kembali ke kebiasaan lamanya, menggambar di sudut taman seorang diri. Tapi kini setiap sketsa terasa hampa. Tidak ada Indira yang melengkapi halaman-halaman itu. Teman-teman mulai memperhatikan perubahan mereka. Lo sama Indira udahan? Tanya Dito,
teman sekelas Rangga. Kita nggak pernah jadi apa-apa, jawab Rangga datar. Tapi hatinya tahu, mereka adalah sesuatu, setidaknya bagi dirinya. Sementara itu, Indira mulai terlihat semakin sering dengan Aldo. Mereka mengobrol di kantin, latihan drama di aula, dan tertawa bersama di lorong. Gosip mulai merebak. Indira pacaran sama Aldo, dan Rangga, meski tidak ingin tahu, terus mendengarnya. Hingga suatu hari, Indira datang ke taman. Setelah hampir 2 minggu, Rangga yang sedang menggambar bunga liar menoleh kaget. Indira? Indira tersenyum kecil. Aku tahu kamu marah. Aku nggak marah. Sedih? Rangga diam. Aku cuma terjebak sama ekspektasi orang. Rangga. Semua orang bilang aku harus aktif. Harus begini, harus begitu. Sama Aldo, aku seperti jadi Indira yang diharapkan semua orang. Tapi di taman ini, aku bisa jadi Indira yang sebenarnya. Lalu kenapa kamu tinggalkan taman ini? Indira menatap matanya, dan ada air yang menggenang. Karena aku takut. Takut sama aku. Takut kalau aku terlalu nyaman sama kamu, aku lupa caranya jadi Indira yang sempurna. Tapi setelah 2 minggu nggak kesini, aku sadar, aku justru kehilangan versi terbaik dari diriku sendiri. Hening. Rangga menggenggam pensilnya erat-erat. Aku nggak minta kamu jadi orang lain. Aku tahu. Aku cuma pengen, kita terus kayak dulu. Nggak usah peduli apa kata orang. Indira melangkah maju dan duduk di sampingnya. Aku rindu kebiasaan kita. Rangga tersenyum, meski matanya berkaca. Kalau begitu, jangan tinggalkan lagi, bisiknya. Mereka duduk berdua di bawah langit yang senja. Tidak banyak kata, hanya sketsa baru yang mulai tergambar di halaman kosong. 2 sosok yang menemukan kembali kebiasaan mereka, dan mungkin juga hati mereka. Sejak kemenangannya di pameran seni sekolah, kehidupan Rangga perlahan berubah. Ia mulai dikenal, tidak hanya di kalangan teman-temannya, tetapi juga oleh guru dan komunitas seni di kota mereka. Ia menerima undangan mengikuti lokakarya seni, bahkan mulai diajak bergabung dalam proyek mural kota bersama para seniman lokal. Namun perubahan terbesar bukan itu, melainkan bagaimana Rangga kini bisa menatap dunia dengan kepala tegak. Ia tidak lagi berjalan menyusuri koridor sekolah dengan menunduk. Ia menyapa teman-teman dengan senyum, bahkan tidak keberatan membantu siapapun yang ingin belajar menggambar. Semua itu tidak terjadi secara instan, tapi Indira lah yang terus menyemangatinya setiap langkah. Indira sendiri mengalami perubahan. Dulu ia dikenal sebagai gadis pintar, tenang, dan selalu menjaga jarak. Tapi kini, ia mulai membuka diri. Ia menjadi lebih ekspresif, bahkan ikut dalam kegiatan teater sekolah, memainkan peran utama sebagai gadis pemimpi dalam drama musikal tahunan. Mereka berdua menjadi pasangan yang unik di mata sekolah. Bukan karena mereka berpacaran secara terbuka, justru tidak. Mereka jarang terlihat bergandengan tangan atau bersikap romantis di hadapan umum. Tapi semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang dalam dan nyata antara mereka. Hubungan yang tumbuh dari kebiasaan kecil, dari saling memperhatikan, saling mendukung, dan saling menyembuhkan. Suatu hari, Rangga duduk di taman dengan buku sketsanya, sementara Indira datang membawa 2 cup es krim coklat. "Kamu masih suka gambar bunga yang itu?" tanya Indira sambil menunjuk ke sudut taman. "Bunga liar?" "Iya. Tapi sekarang beda rasanya. Dulu aku gambar karena aku butuh pelarian. Sekarang aku gambar karena aku bahagia." "Bahagia karena?" Rangga melirik, senyumnya penuh makna. "Karena aku bisa melakukan kebiasaanku sambil menikmati keindahanmu." Indira tertawa pelan, wajahnya memerah. Momen-momen seperti itu, meski sederhana, terus membentuk kenangan manis dalam hari-hari mereka di SMA. Mereka melewati semester terakhir dengan penuh warna. Bersama-sama belajar, saling menyemangati saat ujian, bahkan ikut bimbingan belajar di luar sekolah. Rangga sempat merasa minder dengan prestasi Indira, tapi gadis itu selalu menenangkannya dengan satu kalimat yang selalu berhasil. "Aku nggak butuh kamu jadi pintar kayak aku. Aku cuma butuh kamu tetap jadi kamu." Menjelang kelulusan, sekolah mengadakan acara perpisahan. Di sana, untuk pertama kalinya Rangga berdiri di atas panggung,
bukan sebagai peserta lomba, tapi sebagai pembicara tamu. Ia diminta berbicara tentang seni dan keberanian menjadi diri sendiri. Aku pernah takut untuk menggambar karena takut diejek. Tapi ada seseorang yang bilang, kalau kamu terus takut, kamu gak akan pernah tahu siapa dirimu sebenarnya. Sekarang aku tahu, seni bukan soal hebat atau tidak, tapi soal berani jujur tentang apa yang kita rasakan. Setelah pidatonya selesai, semua tepuk tangan. Tapi yang paling Rangga cari adalah senyum dari barisan depan, senyum milik Indira. Setelah kelulusan, mereka berpisah kampus. Rangga diterima di Fakultas Seni Rupa di Yogyakarta, sementara Indira masuk kedokteran di Jakarta. Jarak itu berat. Tapi mereka sudah terbiasa dengan cinta yang tumbuh dalam diam, jadi rindu pun mereka hadapi dengan ketenangan. Setiap minggu Rangga mengirimkan satu sketsa kepada Indira lewat pos. Gambar tentang hal-hal yang mengingatkannya pada gadis itu. Buku tua, bangku taman, hujan senja, atau bunga liar. Sedangkan Indira membalas dengan surat penuh cerita. Tentang praktikum, tentang pasien pertama, dan tentang malam-malam saat ia ingin Rangga ada di sampingnya. Suatu ketika, di semester ketiga, Rangga datang diam-diam ke Jakarta untuk mengejutkan Indira. Ia menunggu di taman kampusnya, membawa satu kanvas besar. Saat Indira datang, ia membuka kain penutupnya. Di sana tergambar dua sosok duduk bersisian, satu menggambar, satu membaca buku. Tapi latar belakangnya berubah. Bukan taman sekolah, melainkan taman kampus Indira. Seolah menunjukkan bahwa Rangga tidak pernah berhenti menggambar kebiasaan mereka, meski tempatnya berganti. Kamu gak pernah berubah, ya? Kata Indira haru. Aku berubah. Tapi hanya supaya aku bisa terus mencintai kamu dengan cara yang lebih baik. Mereka memeluk dalam senyap. Tidak perlu kata-kata. Karena sejak dulu, kisah mereka tidak dibangun dengan pengakuan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang terus dirawat. Tahun-tahun berlalu. Rangga menjadi ilustrator dan dosen seni, sementara Indira menjadi dokter anak. Mereka tetap saling mendukung meski hidup semakin sibuk. Tapi mereka selalu menyisakan waktu untuk duduk di taman, dimanapun mereka berada. Dan kebiasaan itu terus berlanjut. Hingga suatu hari, di taman yang sama tempat mereka bertemu pertama kali, Rangga menggambar Indira yang kini mengenakan gaun putih. Di tangannya ada cincin kecil. Aku ingin melakukan kebiasaanku seumur hidup, sambil menikmati keindahanmu, setiap hari. Indira menatapnya dengan mata berkaca. Dan aku ingin menjadi alasan kamu terus menggambar. Karena setiap sketsa kamu selalu membuat aku merasa dicintai. Taman itu sunyi. Tapi bagi mereka, itu adalah panggung kenangan. Disitulah segalanya dimulai. Dan kini, di tempat yang sama, mereka mengikat janji untuk selamanya. Akhir cerita bukan tentang klimaks dramatis, melainkan tentang dua hati yang memilih tumbuh bersama. Dengan kebiasaan sederhana, cinta mereka menemukan bentuknya yang paling tulus. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.